Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ilham Pratama. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai suatu materi yang sangat unik dan menarik. Yaitu tepatnya kita akan belajar mengenai materi untuk kelas 5, yaitu tema 8 yang berjudul lingkungan sahabat kita, dengan subtema 2 yaitu perubahan lingkungan. Nah, jadi sebelum kita memasuki materi, di sini video pembelajaran ini dibuat dengan tujuan yang pertama, nantinya peserta didik diharapkan mampu mengenal siklus air. Kemudian peserta didik diharapkan mampu menyebutkan urutan dari siklus air, mulai dari yang pertama sampai hingga terakhir. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang siklus air. Jadi setelah mengenal apa itu siklus air, terus kemudian mampu menyebutkan siklus air, urutannya, dan yang terakhir mampu menjelaskannya. Nah, itu merupakan tujuan dari video pembelajaran kali ini. Nah, tahukah kalian dari mana kira-kira asalnya air hujan itu terjadi? Kalau kita lihat secara logika, air itu ada di permukaan bumi, di laut, kemudian di sungai, dan sebagainya. Namun, dari mana asal turunnya air yang datangnya dari langit? Nah, itu nanti yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Nantinya kita akan membahas yang namanya siklus air. Jadi air itu mulai dari bumi, dari bawah kemudian ke atas langit, kemudian turun menjadi hujan. Itu yang dinamakan dengan siklus air. Nah, nanti setelah kita mempelajarinya, kita akan mengetahui jawabannya dari mana air hujan itu jatuh. Nah, dapat dilihat di sini ada gambar pantai, kemudian pantainya ada air, kemudian juga ada gambar matahari, ya, bisa kita lihat, kemudian juga ada anak panah menunjuk ke atas, kemudian di sini juga seperti tanda-tanda gelombang naik ke atas. Nah, itu dinamakan penguapan air. Ya, jadi ketika siang hari matahari menyinari bumi, kemudian mengenai air, itu nanti dinamakan penguapan. Uap-uap air ini ya akan terbang ke atas awan. Ya, dapat dilihat arus ke atas itu merupakan uap air. Uap air ini nanti akan berkumpul menjadi satu di dalam suatu awan. Nah, kemudian setelah uap air naik ke atas, dapat kita lihat pada gambar ini, video ini, di mana awan menjadi titik kumpul uap air yang tadi menguap dari bumi. Air laut dari bawah menguap ke atas menjadi titik kumpulnya di dalam awan. Awan menjadi tempat perkumpulan uap air. Nah, ini dapat dilihat di sini ada tanda panah bahwasanya air itu berkumpul di dalam awan. Nah, setelah air berkumpul di dalam awan, otomatis ketika panas terus berlangsung, uap air semakin banyak yang nantinya akan menimbulkan awan ini menjadi membesar. Nah, seperti gambar di samping ini. Awan membesar itu karena ada tekanan air, uap air yang terus-menerus masuk ke dalam awan. Kemudian setelah awan itu berat karena ada banyaknya air, maka awan tersebut tidak mampu menampung uap air. Kemudian uap air itu jatuh kembali ke bumi. Nah, yang dinamakan hujan adalah jatuhnya air karena tidak muatnya awan untuk menampung sebuah air. Makanya air jatuh ke bumi lagi yang dinamakan hujan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa hujan itu tidak merata? Nah, karena awan ini sebelum penuh airnya oleh uap air itu
terbawa oleh angin, sehingga misalkan air dari angin dari utara menuju ke selatan, kemudian tidak lama kemudian awan itu tidak mampu menampung air, kemudian jatuh di suatu daerah. Nah, kenapa hujan itu tidak merata? Karena awan terbawa oleh angin. Nah, itu tadi merupakan rangkaian atau urutan-urutan dari siklus air. Jadi untuk adik-adik semuanya yang telah menonton video pembelajaran ini, silahkan nantinya di rumah membuat rangkuman sendiri, membuat angan-angan sendiri mengenai urutan dari siklus air, mulai dari yang pertama, air menguap karena sinar matahari, kemudian ditampung oleh awan, kemudian jatuh lagi ke dalam bumi. Nah, itu silakan adik-adik semuanya perhatikan, adik-adik semuanya hafalkan. Nah, demikian tadi video pembelajaran kita kali ini. Itulah yang dinamakan dengan siklus air atau perubahan lingkungan mengenai air. Jadi pada intinya atau kesimpulannya, air itu mengalami yang namanya siklus atau yang mengalami namanya perputaran air. Dapat dicontohkan pada peristiwa hujan. Jadi air yang semulanya di bumi terkena sinar matahari terus kemudian menguap kembali lagi ke atas, menjadi berkumpul di dalam awan, kemudian jatuh lagi ke bawah untuk menyirami dunia. Nah, itu yang dinamakan dengan siklus air. Jadi intinya air itu selalu mengalami siklus atau berputar. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.